Nah, jadi kita akan beralih membahas beberapa sedikit tentang fakta punai. Oke teman, sekarang tanggal berapa Tar? 28 atau 29? 28. Dan ini baru pulang ngaji, jadi kita lihat ada penampakan lagi burung punai di sarang. Jadi kita akan coba eksekusi sekian sebagai contoh. Jadi lanjut ya, ketemu di tempatnya. Diam. Oh. Bobo. Matiin dah. Oke Mas Bro, baru tumbang satu ekor jenis pejantan. Jadi kita akan melihat lagi satu gerakan lagi di atas. Kalau sekiranya ada, ya mungkin 2-3 ya, 3 ekor kalau ada. Kalau enggak ya cukup jadi sampel satu. Kita bawa pulang untuk dimasak. Yuk. Nah, kalau lihat di kotoran di sini nih, sampai ke sana ke lampu hijau sana. Jalanin dah kameranya ke sana. Terus. Bukan, itu mati masih satu itu. Nanti ikut orang-orang itu. Itu makanya enak juga kalau orang tapi untung dia ada. Dari ini kita bisa menandakan bahwa ternyata pakannya adalah buah kersen ya atau Singapura. Dan memang terbukti di sekitar situ memang ada buah-buah Singapura yang memang menurut beberapa para penjual gorengan yang ada di seberang jalan memang kebiasaannya burung ini selalu makan di Singapura lalu nyebrang lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah pohon pakan utamanya yang ada di saat ini, atau yang kita kenal dengan host plant ya. Oke, sebagian penjelasannya, nanti lihat dagingnya bagaimana kita baru akan tampilkan lagi. Oke, kita membahas beberapa tentang fakta punai. Jadi pertama, besarnya sendiri melebihi dari, kalau dari tekukur kayaknya lebih besar ini ya, sedikit lebih besar dari tekukur. Yang pastinya juga lebih besar dari perkutut. Lalu, nah yang menarik pada saat kita melepas bulu-bulunya ini sangat gampang sekali. Jadi nggak perlu dicelup air panas, bulu itu sudah langsung bisa dibetetin gitu, gampang ya. Jadi tidak terlalu memakan banyak waktu, harus masak air dulu. Seperti halnya kalau kita mencabuti bulu ruak-ruak pasti akan lebih sulit. Nah punai lebih gampang. Nah berikutnya mungkin nanti setelah kita goreng kita akan memberi satu penjelasan lagi tentang perilaku dan pola hidupnya terkait dengan stok pakan yang ada di dekatnya. Oke, terima kasih. Dan menu burung punainya sudah jadi, sudah digoreng begini, goreng kering dengan cukup hanya asam dan garam yang tentunya aromanya sudah cukup wow. Nah setelah pasca kita akan makan dagingnya, tentunya kita nanti akan bisa sedikit memberi testimoni apakah secara tekstur dagingnya, rasanya dia bisa disamakan dengan tipe jenis merpati, kelompok merpati yang mana antara beberapa jenis burung-burung merpati ataupun kayak seperti halnya tekukur maupun perkutut. Dan menu sambilannya ini sambal mentah cukup gini ya, lalu dengan nasi, dan kita akan pesta pora dulu sejenak. Oke, nanti lanjut lagi tentang fakta-fakta punai. Oke, balik lagi teman-teman. Jadi kita akan sedikit membahas. Baru saja selesai memposting satu materi video konten, lalu menyempatkan mampir ke kantor untuk sekedar memantau perkembangan gerakan dari para punai, tapi kayaknya tidak kelihatan ya. Nah jadi kita akan beralih membahas beberapa sedikit tentang fakta punai. Nah jadi seperti tadi malam kita akan berdasarkan testimoni hasil dagingnya sendiri, teksturnya seperti apa ya.
Kalau dari pertama dari bulunya, waktu mencabut lebih mudah dibututi, betetin begitu gampang. Sama seperti halnya kalau dalam kelompok, beberapa kelompok merpati, dia lebih mirip ke tipe burung perkutut. Tapi secara tekstur daging juga mirip antara perkutut dengan tekukur, di pertengahan itu dia ya. Masih lebih secara dagingnya, tekstur dagingnya masih lebih lembut perkutut, tapi sedikit lebih lunak dibanding tekukur, seperti itu. Ya tergantung bumbunya saja ya, tapi kalau juga dia diolah secara bumbu khas, misalnya makanan Lombok ini dengan tema rasa pedesnya atau bumbu plecing istilahnya, itu akan menjadi lebih menarik lagi. Lalu kita beralih pada soal pakan. Nah, bisa jadi kenapa dia turun ke pemukiman yang ada di kota-kota begini, memang secara literatur yang kita dapatkan dalam referensi online-nya, si Fernans ini, kelompok Punai ini memang salah satunya adalah dia menyukai kawasan hutan-hutan di kawasan hutan rendah ya. Lalu sedikit turun ke wilayah pesisir, termasuk dalam pemukiman-pemukiman yang di daerah pinggiran hutan, yang artinya bukan padat penduduk, yang artinya semacam beberapa makanannya ya. Kalau di hutan sini yang kita tahu dia adalah selain pohon beringin, tentu juga itu ada lagi pohon-pohonan, orang sini bilangnya jukut atau daun salam. Lalu beralih pada jenis pakan yang lain, itu ada lagi istilahnya apa ya, kalau kemarin Singapura itu karena memang kecenderungan dia untuk memperoleh pakan, artinya yang di sebelah sini juga itu memang ada beberapa tegakan Singapura yang memang tidak tumbuh dengan ditanam sengaja ya oleh pemiliknya, tapi memang itu tanah terbengkalai. Bisa jadi karena dibawa oleh kelompok burung-burung yang lain, bisa jadi itu juga kelelawar karena dia menebarkan benih secara tidak sengaja ya dalam proses memakannya malam hari, lalu terbuang di situ biji-bijinya dan tumbuh. Nah, rupanya si punai-punai yang ada ini ternyata dia turun ke sini karena proses ketersediaan pakan yang dianggap cukup gitu ya. Adapun kalau semacam jukut, beringin dan lain-lain, karena ini ada proses buahnya itu tergantung musim-musim tertentu. Sementara kalau Singapura atau halnya buah-buah yang di pinggir jalan itu ya, dia lebih tidak tergantung musim, ketersediaannya selalu ada. Sehingga itu yang menjadi salah satu indikator bahwa mereka turun, yang kemungkinan kalau dia tidak aman di sana ya mungkin akan hijrah lagi ke tempat lain. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Insya Allah kalau ada kesempatan yang lain kita akan coba buru untuk ambil beberapa sampel lagi. Tidak banyak ya, seperti catatan lagi, ini hanya pengembangan dari hobi-hobi senggang saja dengan menggunakan Sub Tiger yang ala kadarnya seperti ini, bukan yang tipe macam-macam. Oke, makasih ya. Salam, ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.